Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di sepanjang bulan Januari 2025 ya. Seperti biasa Leo, sebelum Mari memulai, wajib Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Ini energinya kamu dengan si dia. Oke, ada Two of Wands di sana. Oke. Kemudian di situ Three of Pentacles, dan berikutnya ada energi dari ya. Kemudian di situ ada kemudian di situ ada hadir energi dari The Moon di sana. Kemudian dan di sini, oke. Berikutnya ada energi dari The Emperor, kemudian ada di situ, kemudian ada di situ, hadir energinya di sini, dan kemudian ada energinya di sini ya. Ini kok agak rumit ya bacaannya, agak rumit ini. Bismillah ya, semoga ini tuh tepat penyampaiannya. Nah, jadi kalau Mari lihat begini, ini nampaknya bacaan kepada seseorang. Ini ada kayak keterhubungan dengan seseorang dari masa lalu gitu ya. Keterhubungan kembali seseorang dari masa lalu. Sebenarnya kalian itu tuh masih sama-sama sayang, masih sama-sama cinta gitu ya. Namun mengerti bahwa pengalaman masa lalu itu kok kayaknya tidak bisa dilanjutkan lagi untuk di saat ini gitu ya. Nah, bukan soal gimana-gimananya, cuman kan kayak ngerti aja gitu loh, situasi dan keadaan sudah berbeda gitu ya. Atau ya ada pertimbangan-pertimbangan di situ, pertimbangan yang kayak ya sangat amat konyol gitu ya, jika harus memaksakan diri juga bersatu secara fisik gitu ya. Barangkali ya dengan hanya sebatas mencintai di dalam hati, itu tuh jauh lebih aman gitu ya, jauh lebih bisa langgeng, jauh lebih bisa membahagiakan daripada cinta itu tuh harus dipaksakan, diekspresikan dalam dunia nyata ini gitu ya. Jadi di sini bisa aja hubungan kalian ini tuh sudah melampaui kebutuhan-kebutuhan, katakanlah kebutuhan fisik gitu ya. Misalnya ya gimana ya, atraksinya orang yang bersama kekasih gitu ya, ada pelukannya, ada ciumannya, ada belayan manjanya, ada mesra-mesraannya gitu ya. Nah, hubungan kalian sudah melampaui itu, tanpa pun ada physical touch gitu ya. Hanya kayak sebatas merindukan dia gitu ya, menyadari bahwa kamu mencintai dia dan dia mencintai kamu. Di sini boleh jadi sudah kayak ngerasa puas gitu loh ya. Setidaknya sampai Januari gitu ya. Setidaknya sampai Januari. Setelah lepas Januari nggak tahu lah gitu ya, karena ini juga memang khusus bacaannya di Januari kan. Nah seperti itu. Jadi kalaupun tidak ngobrol, tidak ketemu gitu ya, itu tuh kalian rasa ya udahlah nggak masalah gitu ya, nggak masalah di sana. Dan hubungan kalian ini juga kayaknya justru lebih membaik gitu ya ketika telah berpisah gitu loh. Ini bisa aja dia mantan suaminya kamu, mantan istrinya kamu, atau mantan tunangannya kamu. Misalnya kalian sudah sempat ta'aruf gitu ya, atau misalnya ketika kalian sudah minimal itu ya, sempat kayak ngomongin kita merit ya gitu ya.
Jadi kayak ini hubungan pernah dijalani dengan sikap serius gitu loh. Tapi pada akhirnya kandas gitu ya. Kandas entah itu karena faktor-faktor apa gitu ya. Namun ya pada akhirnya rumah tangga itu tuh tidak langgeng gitu ya. Kamu dan dia sebagai suami istri tidak panjang usianya gitu ya. Akhirnya ya kamu jalan di jalanmu sendiri dan dia pun demikian gitu ya. Nah tetapi ya ketika berpisah ini, justru makin sadar gitu. Aku cinta sama orang ini, aku sayang sama dia gitu ya. Dan ya kalau memungkinkan kalian ada interaksinya gitu. Dalam interaksi itu kok justru jauh lebih manis gitu ya. Kok justru lebih adem gitu lah ya. Biasanya mungkin kamu kalau ngelihat dia panas hatimu gitu ya, misalnya gitu ya. Panas hatimu atau sedih hatimu atau ya kayak nggak enak lah kamu rasa gitu ya. Ketika kalian masih berstatus suami istri, pacar, tunangan gitu ya. Nggak enak hatinya kamu, terutama belakangan-belakangan. Detik-detik masa-masa kalian akan berpisah gitu ya. Kalian bisa aja saling melihat, wih dia musuhku gitu ya. Nah tetapi ya dalam situasi seperti sekarang ini, justru melihat dia itu tuh jadi kayak berbeda gitu lah. Ya aku sayang dia, aku cinta dia. Ya, dia baik kok sama aku. Wah, aku nyaman kok sama dia. Jadi kayak patah penilaian terakhir kali sebelum kalian berpisah gitu ya. Mari lihat. Jadi yang kayak justru lebih lembut, lebih adem gitu ya interaksi belakangan hari ya setelah berpisah gitu loh. Ya kalau memungkinkan terjadinya interaksi. Tapi andai pun di situ kalian tidak berinteraksi, mari lihat ada koneksi batin gitu ya. Ada koneksi batin. Atau minimal kamu akan kayak mau itu tuh nanti di bulan Januari ini. Misalnya dalam perpisahan itu ada anak kalian gitu ya. Melalui anak nanti itu bisa kayak dapat informasi, "Pak, Mama tanya-tanya Papa terus." Atau yang kamu mungkin tanya-tanya sama anak kalian, "Gimana Mama?" Ya gitu-gitu ya. Jadi kayak yang dia masih tahu kabarnya aku. Nanti juga anaknya kalian nyampein sama ini si mantan ya, tadi ditanyain misalnya gitu ya. Jadi kayak ada koneksi jadinya di sana gitu ya. Walaupun di dunia nyatanya interaksi kalian berdua nggak ada gitu, namun akan ada dia penghubung gitu ya. Atau misalnya kamu curhat sama temenmu, sama seseorang katakan gitu ya, curhatannya kamu disampaikan ke dia gitu. Nah curhatannya dia disampaikan ke kamu. Jadi di situ tuh kayak ada penegasan gitu. Jadi kayak yang bukan GR-GRan sendiri aja gitu ya, bukan GR-GR sendiri. Kamu yang kayak ngerasa, dia masih cinta sama aku, dia masih sayang sama aku. Kamu nggak akan GR-GR sendiri. Soalnya ada fakta yang kamu dapat secara langsung ataupun secara tidak langsung gitu loh ya. Nah di sana jadi kayak keluar sisi kalian, sisi yang paling terdalamnya kalian itu, yaitu cinta, yaitu sayang gitu ya, di momen-momen Januari ini gitu loh ya. Ya hanya saja memang kalau untuk lagi-lagi ya seperti kata Mari tadi di awal, kalau untuk kepikiran kembali bersama itu tuh kok kayaknya bukan good idea gitu ya. Setidaknya di Januari ini sama-sama paham kalian itu ya, sama-sama paham. Kadang-kadang gitulah uniknya kehidupan itu ya, unik dia di situ. Jadi ya mau nggak mau, mari lihat di sini tuh kalian berdua yang menerima gitu loh. Menerima kondisinya ya begini dulu gitu loh. Ya pisah dulu, ya nggak bersama dulu gitu ya kan. Apalagi barangkali di situ tuh entah kamu sudah punya pasangan baru gitu ya, kamu juga menghargai relationship-nya kamu dengan seseorang yang baru ini gitu ya. Jadi kamu kayak nggak mau mencederai relationship kamu dengan orang baru dengan cara kok kayak coba-coba membangun kembali
dengan mantannya kamu ini gitu ya. Di sana. Apalagi kalau kamunya memang sudah punya hubungan yang serius dengan yang baru, katakanlah ternyata kamu sudah menikah dengan yang baru gitu ya. Nah, jadi kamu kayak juga tidak berencana gitu loh, menjadi duda, menjadi janda untuk kali kesekian gitu ya. Ya, mungkin beberapa di antara kalian mikirnya ya udahlah ini yang pernikahan yang terakhir gitu ya. Nggak ada lagi setelah ini gitu. Walaupun kamu masih sayang sama ini mantannya kamu masih cinta sama dia. Namun ya untuk menambah-nambahkan apa ya rewardnya kamu gitu ya sebagai orang kawin cerai gitu, yo kamu ogah gitu loh. Mungkin ya enggak lah juga jadi satu kebanggaan bagimu kan gitu ya. Kawin cerai apalagi kawin cerainya dengan orang yang sama gitu ya kan. Apa kata dunia gitu ya. Di sana. Jadi ya pada akhirnya kamu ya udah realnya seperti ini kalian saat sekarang, ya itu sudah berpisah, ya berpisah sajalah gitu ya. Disimpan-simpan sajalah bagian dari dirimu yang mengakui bahwa cinta itu tuh masih tetap ada ternyata untuk dirinya gitu ya. Kamu juga ndak yang mesti gaya-gaya sok pujangga picisan gitu ya. Cinta harus dinyatakan gitu ya. Si pecinta akan bersatu dengan orang yang dia cintai gitu ya. Kamu ya nggak butuh gitu, nggak butuh lakon-lakon dramatis yang kayak gitu loh ya saat ini. Jadi yang seperti ngikutin beradaptasi gitu ya, beradaptasi pada kondisi dan keadaan di situ ya. Atau ya jangan-jangan memang perpisahan kalian ini tuh beberapa sebab karena tidak dapat restu gitu ya. Beberapa ya dari latar belakang yang berbeda banget gitu ya. Nggak bisa juga bersama karena kamu punya latar budaya, latar belakang, agama yang seperti ini. Sementara ya dia juga berbeda dari kamu gitu ya. Jangan-jangan ya beberapa itu isunya kalian sehingga kalian tidak bisa bersama gitu ya. Nggak dapat restu lah, restu dari agama, restu dari pihak keluarga gitu ya. Jangan-jangan seperti itu untuk beberapa. Jadi ya udah tahu tantangannya apa dan tantangan itu tuh nggak bisa dilampaui untuk saat sekarang gitu ya. Jadi yang ngapain juga jadi pahlawan pendekar bunuh diri gitu ya kan. Nah, di sana ada masanya memang terbuai pada cinta, ada masanya ya rasio bermain ya untuk mengendalikan cinta itu. Ini yang sekarang terjadi di kalian gitu. Situ ya. Apalagi kayak kata Mari tadi, sudah datang di situ rasa kepuasan ya. Walaupun tidak berjumpa, tidak bersua, tidak ngobrol-ngobrol dan sebagainya, tapi udah puas aja gitu lah, bisa saling membayangkan ya, mengingat-ingat masa-masa romantis, masa-masa menyenangkan gitu ya. Hanya melalui ingatan-ingatan itu aja kok kayaknya sudah ngerasa terkoneksi, sudah ngerasa terhubung gitu ya. So ngapain repot-repot gitu ya, menerjang aral badai rintangan puting beliung dan sebagainya gitu ya kan. Ya udah gini aja gitu loh ya. Jadi ini tuh kayak cinta pasif ya, cinta pasif gitu ya. Tapi di sini ada beberapa sempet saling ngomong apa kita balikan aja ya gitu. Tetapi tentu dalam omongan itu akan ada entah itu kamu apakah itu dia, tapi kayaknya cenderungnya dia ya. Cenderungnya dia itu tuh yang kayak udah deh kita gini aja gitu ya, nggak usah lagi kita balik bersama gitu ya. Ya udah kamu jalanin aja hidupnya kamu, begitu pula aku gitu ya. Semoga kamu ya ketemu sama yang lebih oke, sama yang lebih serasi dan sebagainya ya. Pokoknya adalah omongan yang kok kayaknya mematahkan juga kemungkinan untuk kembali bersama gitu ya. Ya udah patah ya sudah gitu loh gitu kan.
Jadi nggak mau juga kayak yang repot-repot gitu ya, repot-repot ngebenahin, mesti seperti model relationship pacaran kah, pernikahan kah, nggak mesti di situ. Gitu ya. Jadi di sini kok kayaknya semangat kakak adik aja lah dulu kita gitu ya. Atau ya semangat yang kayak udahlah cinta yang dipendam saja, hanya kamu, aku, Tuhan dan staf-stafnya beserta tarot reader aja lah gitu ya. Yang tahu udah selesai lah gitu. Untuk sementara ini gitu ya, untuk sementara ini. Di situ. Dan ya lagi-lagi kalau mari lihat, memang sih di Januari ini nampaknya si pasangannya kamu kok udah siap banget gitu ya, membuka chapter baru gitu loh ya, membuka chapter baru di dunia percintaannya dia gitu ya. Jadi untuk saat ini kamu adalah masa lalu bagi dia gitu ya, masa lalu yang masih hidup di dalam dirinya sampai saat ini. Cuman dia juga punya kebutuhan di dunia nyatanya dia, yaitu bersama dengan seseorang. Bukan soal dia gatel gitu ya, tapi ya begitulah memang manusia itu kan dia seperti kata Bible ya, kebetulan mari kutip sedikit ya. Ya manusia diciptakan berpasang-pasangan gitu. Ya udah, dia mengikuti nubuat itulah ya, bercari ya berpasang-pasangan lah. Ya akhirnya dia juga ya menyadari juga bahwa dia butuh diromantisin, dia butuh dicintain, dia butuh ya mengalami masa-masa indah, masa-masa menyenangkan dalam ikatan asmara gitu ya, dalam ikatan rumah tangga juga bisa di sana gitu ya. Jadi kayak seseorang ini tuh yo nggak memilih lah dia hidup ngejomblo selama-lamanya gitu, yo nggak milih gitu loh ya. Di sana dia nggak bercita-cita jadi berselibat gitu, enggak ya. Makanya di situ tuh dia menjujuri dirinya. Makanya ini Januari mari nampak mulai ini dia mulai meneropong gitu ya. Kira-kira kalau dia cowok gitu, dia mulai ngelirik-lirik manalah kira-kira ini ya, scroll sosial media, kira-kira yang mana nih yang tek gitu ke hatinya dia gitu ya. Sama ya kalau cewek juga begitu, barangkali ya bukan memantau yang mana jadi cowok dia berikutnya, tetapi ya membuka diri. Mulai dia memperkenalkan dirinya kepada dunia ini, kepada 8 miliar manusia di dunia ini. Ada aku loh yang siap untuk menerima seseorang, membangun hubungan asmara. Kira-kiranya gitu ya. Mulai bersosialisasi, mulai aktif di wadah-wadah yang memungkinkan dia berjumpa dengan orang yang klop, cocok dengan dirinya gitu ya. Dan ya ini tuh lagi mau menikmati hidup ya si seseorang ini ya, si mantannya kamu ini tuh ya. Mulai dia kayak menikmati hidup, gimana ya hidup tanpa kamu gitu ya, gimana tuh. Udah mulai dia membebaskan atau mulai ini tuh kayak memutuskan karma keterhubungannya dia dengan kamu di dunia nyata gitu. Di dunia batin memang agak-agak repot itu ya, apalagi kalau yang sempat sudah suami istri. Memang agak repot, memang dia biasanya itu tuh belakangan itu tuh selesainya. Ya, putusnya itu tuh belakangan, dunia batin. Lebih duluan itu tuh dunia fisiknya dulu ya. Mulai dia putusin karmanya dia sama kamu gitu ya, dengan cara berinteraksi bersama kepada yang lain. Nah, kira-kiranya gitu ya. Oke, baik. Jadi ini tuh temanya tema mantan gitu ya. Tema mantan, salah satu mantan yang terindah lah bagi kamu gitu ya. Dia juga merasa kamu demikian gitu ya. Kamu adalah mantan terindahnya dia, atau minimal mantan yang karena ini tuh sempat kalian bersiteru, mari lihat ya. Jadi kayak perpisahannya itu tuh jelek gitu lah. Perpisahannya itu tuh bukan jalan damai gitu ya. Adalah masa-masa dramatisnya di sana sebelum perpisahan itu tuh terjadi. Jadi ya bisa saja ini statusnya sebagai
mantan yang menyakitkan tetapi juga sekaligus yang dicintai hingga saat ini gitu ya. Oke, baik. Sekarang Mari akan tarik koinnya untuk cari tahu apakah bacaan ini memang ditujukan untuk kamu atau bukan ya. Nah, koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial bisa inisialnya dirimu, bisa inisial dia. Untuk zodiak tentu aja ya, hanya akan tunjukin zodiaknya dia aja. Baik, ada inisial K, ada kita, Y, yoyo, kemudian ada R, rasa, S, sayang, O, orang, W, wanita, N, nama, I, istimewa, T, tali, J, jujur, B, butuh. Oke. Berikut masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Capricorn, ada energi dari Virgo di sini. Masuk energi dari Cancer, Pisces hadir, energi dari Aries, energi dari Gemini, energi dari Gemini lagi, energi dari Sagittarius. Oke, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.